Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita puji Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan bagi kita melaksanakan salat zuhur. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Dan Allah berikan pula kesempatan bagi kita duduk sejenak menambah ilmu kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin hambanya itu mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan kesempatan bagi dia untuk memahami agama. Kajian hadis saya siang ini berkaitan dengan hadis yang menjadi dalil utama di dalam kewajiban melaksanakan zakat fitrah. Jadi kita akan sedikit mengupas hadis dan nanti fikih di balik hadis itu berkaitan dengan zakat fitrah. Kita mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, salah satu sahabat muda yang bernama Abdullah. Di zaman Rasulullah ada 4 anak muda yang menjadi ulama. 4-empatnya namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, dan satu lagi adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka Ibnu Umar, jika disebut di dalam hadis itu cuma Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah anak daripada Umar bin Khattab. Karena ini yang paling terbaik dan ini yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar ini pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia anak muda, tapi dia adalah ulama di kalangan sahabat dan dia menjadi rujukan-rujukan di kalangan sahabat. Qala, dia mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memfardukan zakat al-fitri, zakat fitri. Kita sering menyebut fitrah, kadang menyebutnya fitri. Kalau dalam hadis tidak disebut dengan fitrah, kita menyebutnya fitrah, tapi maknanya sama. Kalimat farada berarti bisa diterjemahkan menfardukan, bisa diterjemahkan dengan mewajibkan. Dalam mazhab Hanafi, fardu dan wajib itu dibedakan. Tingkat fardu lebih tinggi daripada tingkat wajib. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi ulama-ulama mayoritas menyamakan fardu dengan wajib. Nah, hanya saja kewajiban itu ada yang masuk rukun Islam, ada yang tak masuk rukun Islam. Yang masuk dalam rukun Islam solat, puasa, zakat, haji. Yang lain banyak wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Tingkatan kewajiban yang masuk rukun Islam itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak masuk dalam rukun Islam. Melayani orang tua juga wajib, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Membantu orang susah juga kadang wajib, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Nah, masuk dia dalam rukun Islam, sehingga orang yang mengingkari kewajiban daripada zakat, maka dia murtad daripada ajaran Islam. Kalau tak mau bayar zakat karena malas, tidak sampai murtad. Tapi tidak mau membayar zakat karena merasa tak wajib, dia murtad, keluar daripada Islam. Maka Abu Bakar Siddiq 2 tahun pemerintahannya, dia disibukkan, di antara yang dia sibukkan adalah memerangi orang Islam, tapi yang mengingkari kewajiban zakat. Dan itu dibantah oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, kenapa kamu perangi mereka? Mereka ini sudah bersyahadat. Kata Umar, kata Abu Bakar, meskipun mereka bersyahadat, tapi mereka mengingkari kewajiban zakat, berarti mereka tidak Islam. Nah, jadi hati-hati mengingkari kewajiban zakat. Hanya saja zakat ini banyak. Ada zakat harta, ada zakat emas, ada zakat perdagangan. Dan dari sekian banyak item-item zakat itu, ada yang rutinan tahunan, itulah yang disebut dengan zakat fitri, atau sering kita sebut dengan zakat fitrah. Ini agak unik nih zakat fitri. Zakat fitrah ini
Kalau zakat-zakat yang lain ada haul dan nisabnya. Haul itu usia harta, nisab itu angka minimal harta. Tapi kalau zakat fitrah tidak ada haul, tidak ada nisab. Tidak ada usia harta, tidak ada jumlah nominal harta, tapi dia tetap wajib dilaksanakan. Artinya semiskin apapun orang, tetap dia jatuh kewajiban bagi dia untuk melaksanakan zakat fitrah. Hanya saja ulama memberi juga batasan. Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ada batasan mampunya. Batasan mampunya apa? Malam hari raya makanan dia ada, dan yang untuk dikeluarkan zakat ada. Artinya kalau bapak dikira-kira di malam hari raya ternyata uang habis nol, lalu kemudian jangankan yang mau dibayarkan, untuk makan di rumah aja nol, maka tidak wajib kita untuk membayar zakat fitrah. Kecuali kita bisa ada gambaran untuk membayar hutang itu. Nah, itu pun yang namanya hutang, tapi tidak sampai kepada wajib. Tapi saat itu berhutang beribadah boleh. Sama seperti ulama mengatakan, boleh enggak orang haji tapi ngutang? Bukankah dia kategorinya belum sanggup? Nah, tapi ulama mengatakan boleh, tapi belum jatuh kepada wajib. Tapi gugur kewajibannya ketika melaksanakannya. Boleh pun berhutang bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu orang yang kira-kira punya anggaran untuk membayarnya. Misal dia punya tanah yang sedang dia jual, tapi duitnya belum cair, tapi tak lama cairnya, tapi sudah dijanjiin akan cair, berarti kan sudah ada gambaran untuk membayarnya. Atau kalaupun dia mati, ada pesangon daripada tempat kerja dia, sehingga kalau dia mati nanti keluarganya bisa ambil dari situ untuk membayarkan hutang dia. Ada jaminan-jaminan. Adanya jaminan itu menunjukkan kita juga mampu, walaupun dari segi kewajiban kita belum jatuh, tetapi kita bisa menggugurkan kewajiban menggunakan itu. Nah, Rasulullah SAW memfardukan, artinya orang yang tidak melaksanakan zakat fitrah ini, maka dia tidak melaksanakan satu rukun Islam, yaitu melaksanakan zakat. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Nah, jadi perdebat juga ulama, cocoknya sebutnya zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, fitri itu beda maknanya dengan fitrah. Kalau fitrah ini, manusia ini lahir dalam keadaan fitrah, ya. Fitrah manusia itu menghambakan diri kepada Allah. Kalau fitri artinya adalah makan. Lawan dari kata puasa adalah berbuka puasa, makan. Makan buka puasa itu namanya fitr. Jadi kenapa disebut Idul Fitri? Disebut dengan Idul Fitri karena pada saat itu kita tidak puasa lagi. Ini bedanya fitri dengan fitrah. Makanya ada yang memprotes, jangan disebut fitrah, sebut saja fitri. Bagi kita tidak apa-apalah masalah istilah, yang penting memahami tujuan daripada itu. Kalau lebih cocok ya memang zakat fitri, tapi kalau disebut zakat fitrah tidak apa-apa. Yang penting paham kita, maksud fitri di situ adalah makan. Ya, mencukupi orang dengan makan, itu disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua, kenapa juga disebut dengan zakat fitri? Karena kewajibannya jatuh pada hari fitri. Nah, jadi memang zakat fitrah sudah boleh dibayar ketika masuk bulan Ramadan. Artinya satu Ramadan kita sudah bisa bayar zakat. Tapi itu waktunya, kewajibannya jatuh pada hari raya pertama. Begitu maghrib, disitulah jatuh kewajiban. Mudah-mudahan Bapak paham maksud saya ya. Jadi gini, saya ulangi. Wajibnya zakat fitrah dibayar, wajibnya dibayar itu saat tenggelam matahari di akhir Ramadan. Berarti di malam raya. Sampai kapan? Sampai nanti orang melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kalau udah sholat orang, tidak boleh lagi bayar zakat fitrah, tidak sah lagi zakat fitrahnya. Tapi meskipun kewajiban itu jatuh di malam raya, sudah boleh dibayarkan di awal Ramadan. Ini namanya kewajiban yang waktunya luas. Kewajiban yang waktunya luas. Kewajibannya masih lama,
tapi sudah bisa dibayar. Artinya orang bayar zakat fitrah di tanggal 1 Ramadan tetap sudah jatuh lepas kewajiban dia. Berarti orang yang meninggal tanggal 29 Ramadan belum bayar zakat fitrah, dia tidak ada hutang, karena belum jatuh kewajiban. Mudah-mudahan Bapak paham maksudnya. Belum ada hutang karena waktu wajibnya belum sampai. Nah, tapi kalaupun dia bayar di awal Ramadan, itu berarti sudah terlaksana begitu. Nah, itu dia disebut dengan zakat fitri karena memang ada ketentuan daripada kalimat fitri itu sendiri. Sa'an min tamrin aw sa'an min syairin. Di zaman Rasulullah menyuruh orang bayar zakat 1 sa'. 1 sa' yang dimaksud tidak sama seperti 1 sa' yang kita maksud. Kalau 1 sa' yang kita maksud itu 50 kilo, itu sa' semen. Tapi 1 sa' yang dimaksud adalah ukuran di zaman Rasulullah. 1 sa' itu segini kurang lebih ukurannya. Itu memang di sini letak perdebatan ulama. Berapa kilo dikonversi pakai kilo, berapa banyak, di situ repotnya kita. Karena zaman Rasulullah tidak menggunakan kilo. Sehingga ulama berbeda pandangan, kira-kira 1 sa' itu berapa kilo. Yang jelas 1 sa' itu 4 mud. 4 mud itu berapa? Lagi jadi masalah lagi. Ada yang mengatakan 1 mud itu segenggam penuh telapak tangan orang dewasa. Ini penuh dia. Isinya itu kurang lebih 1 mud, ukuran sedang. Tapi ukuran orang Arab sama orang Indonesia tentu beda pula. Nah, disinilah sebenarnya puncak daripada perbedaan kadang takaran kira-kira wajib zakat fitrah itu berapa banyak. Yang pasti 1 sa' dan 1 sa' itu pastinya 4 mud. Dalam mazhab Syafi'i 1 mud itu kurang lebih 654 gram. 654 gram. Dalam mazhab Hanafi 1 mud itu lebih daripada itu. Sehingga ketika dikonversi menjadi kilo, terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita hitung pakai hitungan mazhab Syafi'i yang klasik ini, sebenarnya 1 sa' itu cuma 2 kilo, 1,5 begitulah kurang lebih. 2 kilo 2 on kurang lebih begitulah. Dalam mazhab Hanafi karena hitungannya beda, 1 mud itu berapa, dia menjadi 3 kilo. Ada yang menghitungnya sampai 3 kilo 8 on. Lalu dari Indonesia kenapa pula bisa sampai 2 kilo setengah? Ada yang 2 kilo 7,5. Ini angka hati-hati. Nah, intinya memang ada di situ perbedaan pandangan. Apakah dia 2,5, ada yang 3. Kadang MUI lain daerah lain pula fatwanya. Kalau Jawa Timur justru dia mewajibkan itu 3 kilo untuk ukuran zakatnya. Di kita itu biasa dianjurkan 2,5 kilo. Intinya 2,5 kilo itu sudah mengakomodir menurut pendapat mayoritas. Maka dalam perbedaan ini kita tidak usah pusing. Lebih afdal jika kita memang orang awam, bukan pengkaji masalah ini, ikuti saja MUI setempat. Selamat kita. Ikuti MUI setempat. Kita lihat di situ ada dalil-dalilnya, kita ikuti. 2,5 kita keluarkan 2,5. Nah, itu dia. Karena 1 sa' tadi ini bukan takaran kita, ini takaran di zaman Rasulullah yang orang ketika itu tidak pakai kilo, sehingga hari ini pun kita tidak tahu. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa zakat yang disuruh oleh Rasulullah itu menggunakan kurma dan menggunakan gandum. Sehingga sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengganti zakat ini dengan uang. Itu menurut mazhab Syafi'i dan menurut pendapat mayoritas. Ini kita pakai dulu pendapat mayoritas. Mayoritas ulama tidak membenarkan zakat fitrah itu diganti dengan uang. Harus menggunakan bahan pokok. Bahan pokok kita apa? Bahan pokok kita beras, maka yang kita keluarkan beras. Di Arab gandum, maka yang mereka keluarkan gandum. Menurut mayoritas ulama tidak boleh menggunakan uang di dalam membayar zakat.
dalam mazhab Hanafi itu boleh diganti dengan uang. Nah, boleh diganti dengan uang, sehingga dalam mazhab Hanafi berapa? Di sini terjadi polemik lagi. Bukankah di dalam mazhab Hanafi 3 kilo, 3,8 bahkan di mazhab Syafi'i 2,5, tapi kita mengganti uangnya pakai 2,5. Disinilah ada ulama menganjurkan, kalau kita memang mau pakai uang, pakailah totalitas lah, pakai pendapat mazhab Hanafi. Jangan hitung 2,5, tapi hitunglah kok 3,8 seperti sebagaimana dalam mazhab Hanafi. Di sini kadang ada kencang perbedaan di situ. Intinya kita ikutin aja lah alur yang sudah ditetapkan oleh MUI, yang sudah nanti diturunkan ke masjid-masjid. Nah, memang di sini ada perbedaan pandangan. Kalau kita adu berapa banyak ulama yang membolehkan dan tak membolehkan, lebih banyak memang ulama mengatakan afdolnya tidak menggantinya dengan uang, ya, tapi diganti pakai beras. Maka jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kita kasih uang kepada amil, nanti amil yang akan menggantinya dengan beras. Ya, di situ lagi jalan keluarnya. Karena kadang kita mikul-mikul beras kemana-mana mungkin agak repot. Nah, tapi kalau kita ada waktu, beli beras, kasihkan ke orang-orang ataupun kasih ke amil zakat di masjid juga tak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak sempat kasih uang, nanti mereka yang akan memberikan. Kalaupun mereka tak belikan ke uang, mereka kasih uang itu kepada mustahaknya, tak jadi masalah. Karena ada ulama yang membolehkan untuk menggunakan uang bayar zakat fitrah. Tapi afdalnya dalam mazhab Syafi'i tidak diganti pakai uang, tapi dibayarkan dengan bahan pokok sesuai dengan takarannya. Nah, itu dia. Alal abdi wal hurri, kewajiban zakat fitrah kepada seorang hamba, kepada seorang yang merdeka, wa zakari wal unsa, wajib bagi laki-laki dan perempuan, was saghir, dan wajib bagi anak-anak. Bagaimana dengan anak yang dalam janin? Anak yang dalam janin yang belum keluar dari perut ibunya tidak diwajibkan dibayarkan zakat fitrahnya, kecuali dia lahir malam hari raya. Kalau dia keluar malam hari raya, kewajiban masih ada, maka ayahnya harus bayarkan zakatnya. Mana tahu anak kita lahir di malam hari raya. Tapi kalau anak itu lahir setelah orang selesai sholat Idul Fitri, tidak wajib lagi dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau dia lahir masih sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri, ayahnya masih wajib untuk membayarkan zakat. Maka zakat ini kewajiban kepala rumah tangga. Istri kita yang bekerja pun tetap wajib kita bayarkan zakat fitrahnya. Anak perempuan kita yang kerja pun kita bayarkan zakat fitrahnya, karena di bawah tanggungan kewajiban kita. Kecuali anak laki-laki yang sudah mandiri. Karena kewajiban ayah kepada anak laki-laki yang sudah mandiri, begitu umur dia udah balik, udah mandiri, udah dewasa, tak wajib lagi bagi ayahnya untuk memberikan nafkah dia. Itu beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan selama dia belum bersuami, maka ayahnya yang wajib untuk menzakatkan fitrah, memberi nafkahnya. Sedangkan anak laki-laki umur 18 tahun itu tidak ada lagi kewajiban ayahnya, karena sudah bisa mandiri, udah bisa dilepas, udah bisa dibuang dari rumah. Artinya dia udah bisa mencari hidupnya sendiri. Maka jika seandainya si ayah mau bayarkan zakat, kasih tahu anak itu suruh bayar zakat sendiri. Kalaupun mau dibayarkan, ditelepon dulu dia, karena itu kewajiban dia. Nah, kalau ada duit nggak bayar zakat fitrah, habis duit aku ya, tolonglah bantu zakat fitrah. Kita sifatnya membantu, bukan membayarkan untuk dia. Nah, kalau perlu utang nanti diganti sama dia. Karena tak lagi kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya ketika anak laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau anak perempuan sampai dia bersuami, begitu dia bersuami baru habis kewajiban kita untuk menafkahi dan membayarkan zakat fitrahnya. Nah, berarti yang dalam janin tidak dibayarkan. Tapi begitu keluar, tengok keluarnya kapan. Dia keluar malam raya, berarti masih ada waktu, bayarkan zakat fitrahnya. Wal kabir, begitu juga orang yang dewasa, yang tua. Berarti kalau ada laki-laki tua atau perempuan tua yang tak punya penghasilan, berarti jatuh kewajiban membayarkan zakat dia kepada orang yang wajib menafkahi dia.
Orang yang tua, gaek tua, itu kewajiban anak laki-laki yang membayarkan zakatnya. Maka anak laki-laki menafkahi dia, anak laki-laki, maka zakatnya pun wajib dikeluarkan oleh anak laki-laki. Zakatnya, fidyahnya bukan anak perempuan yang wajib mengeluarkan, tapi anak laki-laki. Nah, misalkan kita punya adik perempuan, kata adik kita, aku aja lah yang bayarkan, kemauan dia enggak apa-apa. Tapi kalau kewajiban enggak ada, kita bilang pula, kau kan anak dia juga, kau lah yang bayar. Enggak. Dia anak perempuan, bukan anak laki-laki. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki memang tingkat kewajibannya lebih banyak tanggung jawabnya. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat membayar zakat sebelum orang keluar melaksanakan solat. Ini batasan bayar zakat fitrah. Kalau udah naik khatib ke atas mimbar, maka tidak bisa lagi bayar zakat fitrah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bayar zakat fitrahnya setelah khatib naik atas mimbar, maka dia bukan lagi dihitung zakat, tapi justru itu dihitung sedekah. Artinya begini ya, kalau dia tidak mampu, tidak ada uang dia, hari raya dikasih orang dia duit, orang subuh-subuh, berarti kan ada duit dia, maka dia segera bayar zakat sebelum orang berangkat melaksanakan ibadah salat hari raya. Nah, tapi ada orang malas, dia diundur sampai orang salat hari raya, maka dia berdosa besar, berarti tak gugur kewajiban dia. Itu dia, maka hati-hati. Kecuali bapak memang dalam keadaan betul-betul sulit hidup, tidak ada yang mau dibayarkan. Nah, sampai nanti habis raya, habis sholat Idul Fitri, baru ada orang nyalam-nyalamin dapat duit, tidak perlu dibayar lagi, karena memang kewajibannya waktunya sudah habis. Nah, yang salah berdosa tadi adalah dia mampu, lalu kemudian dia undur-undur, akhirnya lewat waktunya, maka dia menanggung dosa. Inilah syarah dari hadis ini. Sebenarnya kalau dibahas fikih tentu panjang, tapi kurang lebih hadis yang satu ini itulah kurang lebih maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.